bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Jangan ngotot dengan pemahaman yang saklek itu, ya. Jadi dalilnya sama nih. Dalil mengenai hadis Nabi mengajarkan zikir tanpa hitungan kepada Safiyah. Ternyata itu adalah dalil juga bahwa zikir itu ada kurikulumnya, ya. Nah, itu yang disebut ijazah. Jadi Nabi ngajar Safiyah itu ijazahnya, Pak. Nah, dulu pernah nggak dapat perintah pengajaran dari guru? Ayo sini, saya ajarin zikir. Pernah nggak digituin sama guru? Enggak ya? Ya, saya dengar orang zikir, saya zikir aja, gitu ya. Itu namanya taklid. Biar zikirnya berangkat dari taklid kepada ittiba, maka zikirnya harus ditalkin. Kan antum dari dulu ngomong-ngomong taklid mulu nih, kita nggak boleh taklid. Ayo, kalau zikir nggak taklid, harus ambil talkin. Gitu. Cuma Sayyidina Ali, Nabi talkin kan setelah kolbunya siap. Kita kan belum siap, jadi belum dikasih talkin, Pak. Teman-teman BPR sebagian besar sudah kita talkin zikir tuh, ya. Nggak tahu diamalin apa enggak, ya urusan mereka, ya. Ada yang ngamalin, ada yang enggak, ya. Baik, udah syuruk ya? Ya. Katanya mau tanya jawab, langsung tanya jawab aja lah, untuk kali ada yang mau ditanya. Ya, fadhal. Lanjut dulu. Ya udah. Jadi tadi itu dalil zikir. Jadi dalil zikir berangka dengan tidak pakai angka, dalilnya sama tuh. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, yang benar itu memahaminya, kita tidak mengatakan ini benar mutlak, bahwa zikir dengan angka itu adalah kurikulum awal orang belajar zikir. Orang itu butuh angka, butuh batas, limit, butuh latihan. Namanya latihan ada angkanya. Bagaimana dengan yang mengatakan tadi zikir dengan angka tertentu bisa mendatangkan khadam? Kalau begitu Rasulullah yang pertama kedatangan khadam. Kenapa? Nabi kalau zikir angkanya berapa? 33, 10, 25, 33, 70, 100. Itu angka yang dicontohkan. Nabi nggak nyontohin kepada Safiyah angka 4000. Lalu kenapa dia berzikir 4000? Apakah Safiyah lebih pintar dari Rasulullah? Seperti logikanya orang yang anti logika, akal-akalan orang yang anti akal. Ente lebih pintar dari Rasulullah, kan begitu logikanya. Itu logika apaan? Jangan pakai logika nggak jelas dalam belajar, ya. Akal-akalan tapi aklud du'afa, ya. Aklul hamqa, ya. Akal tapi orang yang pikirannya nggak nyambung. Sok berlogika tapi logikanya nggak nyambung. Sama dengan ngirim Fatihah. Itu mereka pakai akal-akalan loh. Kenapa? Mentok. Imamnya Ibnu Qayyim menyebutkan 29 dalil bahwa amalan orang hidup sampai ke orang mati, maka Fatihah termasuk. Mereka akal-akalin. Emang Rasulullah melakukan? Nah, itu akal-akalan namanya, Pak. Nggak pakai dalil dia nolaknya, pakai akal-akalan. Ya. Saya pernah menyebutkan di masjid ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah zikir setiap hari 12.000. Itu angka bukan? Dan itu disebutkan oleh Imam Ibn Sa'ad, Imam Zahabi, Imam Al-Mizzi, dan riwayatnya sahih. Itu Abu Hurairah kedatangan khadam kali ya? Ya. Jadi zikir dengan angka tertentu, yang penting ada guru yang nyuruh. Gurunya ahli zikir punya sanad kepada Rasulullah. Itu jaminannya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi, mereka boleh berkreasi. Dapat ayat, wahai orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Surat Al-Ahzab Al-41, ya. Safiyah menganggap 4.000 itu banyak, maka dia zikir 4.000. Abu Hurairah menganggap 12.000 itu banyak, maka dia menganggap inilah penafsirannya. Jadi sahabat itu mencoba menafsirkan. Tafsiran itu sampai di zaman ini menjadi sebuah thariqah. Jadi thariqah itu jangan dibayangkan orang suluk-suluk doang.
Suluk itu salah satu metode dalam thariqah zikir. Ada thariqah ringkas, cuma karena ringkas hasilnya ringkas juga. Kalau yang mau khalwat 40 hari hasilnya juga lebih bagus. Orang kursus 40 hari dengan orang yang kursus cuma lewat YouTube sehari 10 menit, beda nggak hasilnya? Beda lah ya. Kira-kira begitu Bapak Saudara Allah. Jadi kita hidupkan lagi sunnah ini, sunnah talqin zikir, sunnah zikir berjamaah, sunnah zikir sendiri-sendiri. Nah di sini sudah ada zikir jamaah, ikutin aja, nggak usah malu-malu, ya. Ikutin zikirnya, nanti terasa gemaknya. Nah ini ada adab kalau imam ngajak kita zikir, jangan kita mendahului imam, jangan kita lebih pelan dari imam, standar. Kapan zikir itu suaranya menjadi energi? Apabila suaranya satu frekuensi. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang telat, sama. Itu sebabnya juga ada majelis ratibul haddad. Itu kalau ratibul haddadnya mereka satu hati dan suaranya satu, semuanya akan majzub, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmat zikir. Nah, tapi kalau nggak ada kesetaraan suara di situ, hilang deh, ya. Jadi nanti kalau imamnya zikir, ikutin Pak, ya. Imamnya kencang gitu kencang, imamnya lembut lembut. Jadi imam saya sarankan tidak hanya zikir cepat, la ilaha illallah, pelan-pelan dulu, la ilaha illallah, pelan-pelan aja Pak, la ilaha illallah, pelan-pelan, lama-lama cepat boleh ya, tapi jangan teriak-teriak juga pakai mic ya. Nanti terganggu orang lain. Baik, saya rasa cukup lah ya. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, setelah kita dengan Allah berbicara dengan Allah, tadi ya, Allah Alhamdulillah, ada lagi yang lain-lainnya. Banyak zikir yang kita dengar yang pertanyaan pertama, bagaimana penempatan kapan waktunya dan bagaimana kita membaca la ilaha illallah, Allah, wallahu jambi, wallahu azim dan lain-lainnya. Pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan ini, bulan puasa ini ada Ustaz melakukan surut dan mana kapan? Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Yang kedua, saya jawab aja, ini masih musim corona ya. Kita WFH Pak. Maka kita buat SFH, suluk from. Tapi kalau ada zona yang sudah kuning, hijau, Bapak ke sana aja. Ya, ikut khalwat di mana aja boleh. Zikir itu intinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, menghormati guru, pasang adab, usul ilallah, langsung Allah terima Pak. Gak mesti sama saya atau sama siapa gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang bagaimana menempatkan zikir. Kan ada hadis afdhalu dzikri la ilaha illallah, hadis Imam Tirmizi. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Zikir itu terjemahan. Kalau saya nerjemahin gak begitu. Zikir paling lezat adalah la ilaha illallah. Ada zikir juga astagfirullah. Kapan ditempatkan? Zikir istighfar itu namanya zikir prakonditioning. Jadi sebelum kita menikmati kelezatan zikrullah la ilaha illallah, bersihkan dulu wadahnya. Ini gelas saya bersihkan dulu, baru saya tuang air. Airnya bersih, tempatnya kotor, saya jijik Pak mau makan, mau minumnya. Benar ya? Kalau sudah begitu, tempatnya terbuka, kasih penutup supaya kalau ada lalat masuk dia enggak nempel ke dalam. Nah, itu disebut sholawat. Jadi sholawat itu penutup dari semua zikrullah. Jadi pangkalnya istighfar, puncaknya la ilaha illallah, ujungnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang berzikir tidak dimulai istighfar, dia tidak akan merasakan getaran-getaran zikir.
Siapa yang berzikir tidak sampai kepada la ilaha illallah, dia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Siapa yang berzikir tidak ditutup dengan salawat kepada Rasulullah, nanti mau masuk surga tersesat mulu, Pak. Di padang mahsyar baru bangunnya dia sesat, bahkan di alam barzakh dia tersesat. Jadi supaya gak tersesat bagaimana? Nah, maka ada orang gak sabar, langsung aja deh kita salawat. Ya boleh juga. Banyak nih, sekarang lagi banyak zikir-zikir salawat, tapi digunakan untuk nangkap jin. Salah penggunaan. Benar gak? Lagi menghadapi tukang sihir pakai salawat, ya. Salawat itu mahar langit dan bumi. Ini istilah baru ya. Apa kata Nabi? Siapa yang berdiri dari satu majlis, ya, walam yusalli alayya, dan tidak zikir kepadaku, maka baginya kerugian pada hari akhirat. Dalam hadis yang lain, hadisnya hasan, ya, man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa salawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Khati'ah, keliru. Mau Pak nanti keliru. Jadi nih saya kasih ijazahnya Pak ya. Al-wirdul asas dulu pernah kita kasih di sini. Namanya wirid asas. Pertama syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ingat ya, syahadat dulu. Jadi setiap kalau mau zikir perbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau perlu dimaknai, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beristighfar. Astagfirullah. Istighfarnya berapa Pak? 100 kali. Pelan-pelan aja. Bayangkan semua dosa yang kita pernah lakukan, satu-satu sebutin. Dosa mata sekian. Ada 7 anggota, ada 10 bagian di badan, masing-masing 10 dosa. Udah Pak, jadi 100 dia. Ya, inilah hakikat zikir Nabi. Beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Bedanya beliau nggak punya dosa zahir, nggak punya dosa batin. Beliau menganggap kurang syukurnya sebagai dosa. Nabi itu sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Beliau mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Udah sholat begitu, beliau masih merasa kurang bersyukur. Keluar dari tempat buang air, beliau mengatakan, ghufranak, ya Allah ampuni aku kurang mensyukuri nikmat bisa buang air. Yang pernah mengalami mampet tuh ya, selangnya, pernah nggak? Sakitnya bukan main, bener. Sakitnya bukan main kalau kita nggak dikasih nikmat buang air kecil. Maka Nabi bersyukur, Nabi menangis Pak, mengatakan ghufranak, ya Allah ampuni aku. Jadi Nabi minta ampun bukan dari dosa. Nabi minta ampun karena kurang syukur. Ini beda istighfar kita dengan istighfar Nabi. Kalau kita benar-benar berdosa, karena dosa kita banyak. Belum lagi dosa batin. Kalau ditambah begitu bisa 200 istighfarnya. Ya cukup 100 dulu. Nah, Anda mengamalkan sunnah Nabi. Tuh, angka dari Nabi bukan? Dari Nabi Pak. Setelah itu baca la ilaha illallah. Kalau waktu luang Bapak misalnya udah pensiun nih. Udah pensiun Pak? Nah, kalau udah pensiun saya kasih yang panjang ya Pak. Kalau yang muda-muda nih kita kasih yang pendeknya aja. Yang pendek-pendek itu la ilaha illallah cukup, titik. 100 kali. Bagi yang sudah pensiun atau lagi musim libur, la ilaha illallah, Allahnya dipanjangkan. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimaknai itu lahul mulku walahul hamdu. Miliknya lah semua kekuasaan, semua kerajaan. Miliknya lah semua pujian. Maka kalau kita dipuji, yakinkan, i'tikadkan pujian itu kembali kepada Allah, baru boleh Pak menerima pujian. Jadi kapan kita nggak pantas menerima pujian? Kalau kita menganggap pujian buat kita, gitu. Tapi kalau kita dicaci maki orang, jangan yang dikembalikan kepada Allah. Itu emang kita Pak yang jelek, ya. Berapa kali? 100 kali. Beberapa masyayikh kita menambahkan, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in, dia menghidupkan yang mati. Tapi di hadisnya begitu doang.
La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca, intinya ada di la ilaha illallah. Kalau Bapak nggak fokus di kalimat setelahnya, cukup baca la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Yang nggak sempat lagi duduk, habis sholat, buru-buru mau kerja, ya di motor, di mobil boleh. Ya. Terus yang ketiga, karena semua zikir tanpa sholawat tidak sampai kepada Allah, maka wajib sholawat. Jadi sholawat itu bagi saya bukan sunat, Pak. Yang bilang sunat udah lewat udah. Ya. Sholawat itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Bahkan lebih wajib dari sholat. Sholawat itu lebih wajib dari sholat. Kalau nggak ada sholawat, sholawat nggak naik. Kalau nggak ada sholawat, sholat tidak naik. Baru dengar antum ya, sholawat lebih wajib dari sholat. Bid'ah kan nih? Yang sering dibaca oleh imam, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kalau engkau percaya kepada Allah, percaya malaikat Allah, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam rindumu. Allah sholat nggak, Pak? Sholat kayak kita nggak Allah? Saya mau nanya serius. Jawab dong. Allah sholat subuh nggak? Allah haji nggak? Allah zakat nggak? Enggak ya. Tapi Allah sholawat. Jika Allah bersolawat, maka sholawat itu apanya sholat? Sholawat itu adalah kendaraan sholat untuk naik ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyebut naik bukan berarti Allah bertempat tinggi ya. Nanti ada pembahasan khususnya. Pertemuan di mana? Oh, bukan di sini ya? Di Duri. Ya udah di sini aja kita jelasin. Allah itu maha tinggi mutlak, tapi bukan tinggi arah dan tempat. Kau wajib meyakini Allah maha tinggi, kan namanya Ali. Karena ia bukanlah benda, maka ketinggiannya bukan arah. Jadi kita wajib meyakini Allah maha tinggi. Itu wajib hukumnya, ya. Udah berapa tadi? 3. Yang terakhir, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, 100 kali ditutup adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada kalimah. Tapi kalau Bapak pensiun, 100 kali baca itu, Pak. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada. Nikmat itu. Itu udah bawa satu kontainer zikir itu di belakang. Ya. Seberat aras, sebanyak makhluk Allah. Pernah nimbang aras ya? Badan aja lupa nimbang, apalagi nimbang aras. Subhanallah bihamdi subhanallah, seberat arasmu ya Allah. Aras itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi tidak terlihat jika dibandingkan aras Allah. Kita bilang, ya Allah, engkau maha hebat, seberat arasmu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Maka zikir ini namanya zikir bukan zikir. Az-zikru ala zikri, az-zikru fawqa zikri. Zikir tapi di atasnya zikir. Kalau belum sampai ke rasa itu, cukup zikir biasa aja dulu. Jadi kalau belum muncul nih rasa alam semesta berzikir, maka lebih afdal zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim tanpa tambahan. Gitu sebenarnya secara ilmu qalbu ya. Kalau ahli hadis mah bawa aja semua. Baik. Ahli hadis ini membawakan bahan, ahli zikir meramunya, meraciknya menjadi thariqah zikir. Ahli hadis bawa riwayat, ahli fikih meramunya menjadi hukum. Gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang muncul pemahaman ahli hadis itu sudah punya metode sendiri. Ini kekeliruan besar. Ahli hadis nggak bisa meramu sendiri kecuali dia ahli fikih, kecuali dia ahli zikir. Nggak ada ilmu yang mandiri di dunia. Semua ilmu saling berkaitan dan beririsan. Gimana? Udah? 6:30?
Ya. Kalau masih ada pertanyaan lain, tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan dari saya ya. Ngambil estafet nih. Iya, fadhal. Tentang zikir juga. Bagi kita awam, mungkin kita mengambil zikir-zikir itu yang ada di Quran dan ada di hadis yang pasti. Namun zikir-zikir yang dari para ulama yang punya sanad itu dari ijazah. Kita kan begitu tahu dengan kondisi zaman sekarang siapa yang bisa memberi ijazah. Yang pertanyaan saya, apakah kita termasuk bersanad andaikan kita dengar hanya dari online, dari TV atau dari ceramah umum di di forum umum yang kita tidak kenal, tidak langsung berjumpa dengan guru. Apakah itu termasuk juga bersanad? Iya, bersanad tapi online. Sanad online. Sanad juga, Pak. Anak kita sekolah online, sekolah offline, beda nggak hasilnya? Beda efeknya? Kalau sekolah online itu tengkar mak-maknya dahsyat sekali. Ayo deh, adanya masih itu. Itu semua mak-mak mengalami hal itu. Ya, dia kira anaknya kok bodoh, padahal semua anak begitu. Di dalam diri kita, kalau kita ngaji online, Bapak akan berurusan dengan itu, Pak. Ini benar gak ya, benar gak ya, begitu. Itu berkelahinya dalam diri. Tapi kalau ketemu guru yang mumpuni, hilang semua itu. Karena dalil itu ada pada diri guru. Dalil yang hidup namanya guru yang bersanad. Dalil yang tertulis kitab. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada guru kita bersanad, itu lebih afdol daripada lembaran-lembaran kertas. Kertas ini kan mati, Pak. Kertas-kertas zikir itu. Ada nyawa nggak kertas itu? Nggak ada. Yang ada nyawa si kolbu ulama ini. Karena dia punya nyawa, punya spirit, dia bisa mewariskan spiritnya kepada kita. Kalau buku kan nggak bisa. Masa kirim Fatihahnya ke kertas kan? Tidak kirtos, nggak bisa. Online, bagaimana online? Ya, karena zaman ini ilmu mudah, maka orang sekarang bisa ngambil ilmu apa aja dengan mudah. Tapi saya ingatkan, kalau belum kenal gurunya, belum dapat izin darinya, terus ngamalin zikir via online, yang zikirnya bukan diambil dari Quran dan Sunnah, saya khawatir baru cerita khodam-khodam tadi itu terjadi. Dan ini sudah banyak di YouTube tuh, zikir kulhu geni, ijazah, ya mahar sekian, zikir ini zikir, aneh-aneh zikirnya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak satu dua yang udah mulai begini, ya, karena nggak ada yang guidance. Orang di guidance aja belum tuh lulus, gimana yang sendiri? Jadi umur Bapak berapa, Pak? Maaf nih. 6. Udah wajib, Pak. Udah wajib belajar zikir dah. Jangan online lagi. Cari gurunya, minta bimbing. Ustaz, Kiai, Syekh, bimbing saya. Gitu. Ya. Mau sampai kapan lagi? Emang jamin nggak kena corona habis ini? Kan nggak juga. Kita nggak tahu. Minimal kita punya garansi bahwa zikir kita bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi bolehkah lewat online? Boleh jika zikirnya yang zikir yang umum, Ratibul Hadar, Ratibul Atas, zikir-zikir yang biasa-biasa. Tapi kalau zikirnya namanya aneh-aneh, paling namanya ke bahasa lokal, tolong jangan diamalkan. Karena iblis itu, Pak, nama aslinya kan Azazil. Itu tadinya ahli zikir. Azazil ini dulu yang jaga surga dan dia ibadah di surga. Azazil ini dipecat dari malaikat. Dia turun punya dendam. Dia punya tentara 70.000. 70.000 ini masing-masing 70.000 itu punya tentara lagi di bawahnya. Kerjaannya ngapain? Godain-godain orang-orang yang suka zikir, suka ngaji. Nah, bagaimana supaya tidak kemasukan setan? Jadi kemasukan setan ini lebih bahaya daripada kemasukan jin, kesurupan. Orang kesurupan biarin aja dia begitu tegang-tegang sendiri kan. Kalau sudah kemasukan setan, gawat. Ya. Itu mulai gawat.
was-was dibilang ilham. Dia was-was tapi dia bilang ilham. Jadi kalau ada guru itu, guru ada, setannya kabur, kira-kira begitu. Karena jaminannya Rasulullah. Kalau dia bersanad, bersilsilah. Ya silakan dicari Pak, ini kan di Kampar ada negeri 1000 suluk ya. Ya kesana lah. Ya, ini kan bulan puasa ini, di sana kayaknya zona-zona hijau nih. Udah kesana aja. Ngapain lagi kan? Ustadz saya ngurus ini, ngurus itu. Mau sampai kapan ngurus ini selesai? Urus diri sendiri. Ku anfusakum dulu, walu ahlikum. Itu kan dalil kalau orang kan biasa menerjemahkan jaga dirimu keluargamu. Itu terjemahan biasa. Ku anfusakum ahlikum itu kamu mau jaga orang, mau ngurusin yayasan, masjid, sekolah, itu orang. Kapan kamu jaga dirimu sendiri? Gitu. Ya. Ya belum lama ini juga ada sahabat saya bilang, Ustadz saya imam di masjid, tapi guru saya nyuruh suluk. Kamu ngimamin masjid, tahun depan kalau umur panjang masih bisa kan? Ya. Tapi rokaatnya sekian Ustadz, kalau saya nggak jadi imam, rokaatnya bisa berkurang dari 20 menjadi 11. Ya nggak apa-apa toh. Ente pulang balikin lagi di 20. Tapi tahun depan kalau kita meninggal, kita belum sempat zikir latihan, gimana? Kan nggak bisa balik Pak. Farji'na na'mal sholihan, semua ruh, semua jiwa itu meratap ketika dikuburkan. Ya Rabb, tolong kembalikan kami ke alam hidup, kepada kehidupan. Tapi Allah kembalikan nggak? Jadi arwah itu ketika dia mati itu gombal-gombal. Ya suka ngasih janji-janji. Ya Allah kalau saya hidup saya ibadah lagi. Padahal dulu dia ngomong gitu juga. Kalaupun dikembalikan, nggak akan balik. Paling main handphone ya. Jadi kalau ada orang mati ini dihidupkan lagi, dia udah ketemu dan doa tadi, dia pasti lupa Pak. Ini aja kita lupa ketemu Allah, pada lupa. Jadi silakan amalkan yang umum-umum Pak, yang dari Quran Sunnah, tapi untuk masuk ke kolbu itu mesti dari kolbu. Maka tidak ada namanya talqin zikir online, nggak ada, nggak sah. Ya harus ketemu. Imam Bukhari yang nyari satu hadis yang zahir itu pindah-pindah negeri kok. Cuma mau dapat zikir pindah dari Pekanbaru ke Kampar aja nggak mau. Di kota Pekanbaru ada ya, banyak ya, di sini banyak kok. Tinggal mau ngamalin aja Pak, nggak mau cari guru, mau menjatuhkan sedikit rasa malas, menjatuhkan sedikit ego. Nah, ini yang menghalangi orang untuk bisa berzikir. Ya, ada salah satu sahabat saya mikir, saya ini kan dokter, siapa yang bisa menalkin saya zikir? Gitu Pak, ada yang ngomong gitu Pak. Kebetulan teman saya dokter. Waduh, saya bilang zikir itu kan nggak, wisudanya bukan di kampus bro. Ya. Zikir itu wisudanya di surau, di zawiyah, di ribat. Ijazahnya, wisudanya langsung dari syekh mursyid. Itulah doktornya. Maka orang yang bergelar syekh mursyid, dia dokter zikir. Jadi kita yang punya gelar-gelar ini, gelar-gelar duniawi, itu urusan dunia. Nggak laku Pak di alam zikir. Coba dokter berlaku nggak dalam kubur? Ya dokter, man rabbuka? Hei dokter, siapa Tuhanmu? Ada nggak hadis begitu ntar? Nggak laku. Gelar itu cuma berlaku di kampus. Nggak laku di masjid aja nggak laku. Dokter nggak laku kan? Ada dokter nggak lancar baca kulhu nggak bisa jadi imam Pak. Udah Pak ya.